Anda masih bersama kami di Breaking News TV One. Pemirsa, kita masih terus memantau kebakaran yang terjadi di Kompleks Pergudangan Pantai Indah Dadap, Kabupaten Tangerang, Banten. Proses pemadaman api masih terus berlangsung. Jika tadi sebelumnya kita sempat memantau, masih ada beberapa titik api yang masih belum dapat dikendalikan atau dipadamkan. Namun hingga saat ini, pemirsa, petugas masih terus berjibaku untuk memadamkan api. Kita akan kembali bergabung bersama dengan Iman. Iman, kita bisa lihat situasi saat ini sepertinya petugas pemadam kebakaran masih terus memadamkan api. Apakah artinya masih ada titik api yang belum dapat dikendalikan? Ya, Agita dan juga pemirsa, memang para petugas pemadam kebakaran masih terus melakukan pemadaman di sejumlah titik-titik yang ada di gudang di Dadap, Tangerang, Banten ini. Di mana di belakang sini pemirsa ada juga, kita lihat ini. Kalau saya lihat ini ada titik api ya di belakang saya ini yang juga masih dicoba untuk dipadamkan oleh para petugas pemadam kebakaran. Dan kita bicara soal kawasan ini memang merupakan kawasan gudang di kawasan Dadap, Kabupaten Tangerang, Banten, di mana kawasan ini memang jauh dari pemukiman. Namun kalau kita lihat ini sepanjang perjalanan ataupun juga sepanjang kita berada di sini, memang ada beberapa pesawat yang melintasi di sini. Ini mengindikasikan bahwa memang lokasi ini tidak jauh dari Bandara Soekarno-Hatta. Kita akan melihat, pemirsa, ini salah satu kondisi pabrik yang disebut-sebut menjadi salah satu titik bermulanya kebakaran pada siang hari ini, yang menurut warga sekitar ataupun juga para pekerja di pabrik ini berlangsung ataupun juga dimulai sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, atau beberapa menit sebelum sholat Jumat. Dan kita bisa lihat di sini, pemirsa, bahwa ini yang Anda lihat adalah pabrik ataupun juga gudang mainan yang notabene memiliki bahan-bahan seperti plastik ya, dan juga mudah terbakar. Kalau berdasarkan informasi dari petugas pemadam kebakaran tadi juga, bahwa diduga kebakaran ini berasal dari percikan listrik yang kemudian merambat ke sejumlah barang-barang yang ada di gudang di kawasan Dadap, Tangerang ini. Selain itu ada yang Anda saksikan ini merupakan gudang dari mainan. Dan beberapa pabrik di sini juga ada gudang kimia, ada juga gudang barang-barang elektronik yang masih terus dicoba oleh para pemadam kebakaran untuk dipadamkan kebakarannya pada sore kali ini. Kalau kita lihat ini, api masih terus berkobar dan asapnya juga semakin tinggi. Beberapa warga sekitar yang juga pekerja di sini juga turut membantu para pemadam kebakaran yang sedang bertugas. Dan kalau tadi kita berbincang juga dengan pemadam kebakaran di sini, memang sebenarnya tidak ada kesulitan yang berarti ya dalam pemadam kebakaran ini, namun memang membutuhkan waktu untuk kemudian bisa memadamkan kebakaran ini hingga pemadaman ataupun juga pendinginan selesai. Dan selain itu juga, pemirsa, meskipun kebakaran masih terus berlangsung, namun warga-warga juga masih terus melihat situasi yang ada di kawasan ini, karena memang beberapa masyarakat di sini yang juga pekerja, tadi kita juga sempat lihat mereka mengevakuasi sejumlah barang yang masih bisa diselamatkan. Kita juga masih menunggu ya, pemirsa, bagaimana proses pemadaman. Dan asap juga semakin tebal ya. Namun berangsur, kalau kita lihat ini sudah berangsur ada progres saya dalam pemadaman kebakaran ini. Kita lihat, pemirsa, bagaimana upaya dari petugas pemadam kebakaran di sini memadamkan gudang yang ada di sini. Kita kembalikan ke studio. Baik, Iman,
Apakah dari pantauan Anda artinya titik api ini hanya masih muncul di gudang mainan atau ada dari gudang lainnya juga yang masih ada titik api di sana? Ya, baik Agita, kalau misalnya tadi berdasarkan informasi kami di sebelah kiri adalah pabrik mainan yang disebut-sebut menjadi titik mulanya dari kebakaran. Di depan ini kita masih belum tahu karena di sana juga asapnya cukup tebal. Kita tidak bisa melihat apa yang terjadi di sebelah sana. Kemungkinan memang apinya masih berkobar. Ini di bawah sini kita melihat bagaimana ada puing-puing yang terbakar di hadapan kami pemirsa yang juga masih terus berupaya para kebakaran untuk memadamkan api yang berkobar di sekitar kawasan ini. Tentunya memang tidak di pabrik mainan saja, namun di depan sana juga ada pabrik ataupun juga gudang kimia yang disebut-sebut juga memiliki bahan-bahan yang mudah terbakar. Ini kita tidak terlihat seperti itu, Agita. Baik, Iman, ditahan dulu laporan Anda, dan pemirsa saat ini kita sudah bergabung bersama dengan asisten komunikasi dan legal dari Angkasa Pura. Sudah bergabung bersama kami Bapak M. Holik Muwardi. Selamat sore Pak Holik. Selamat sore Mbak. Baik, Pak Holik, saya yakin Anda juga turut memantau kebakaran yang terjadi di pergudangan, tepatnya persis di Dadap, Tangerang, Banten. Dan tadi salah satu informasi dari rekan kami di lapangan sempat menyebutkan bahwa lokasi tersebut juga tidak jauh dari Bandara Soekarno-Hatta. Dan bahkan tadi pantauan visual terlihat juga ada pesawat yang melintas. Apakah ini juga berdampak Pak pada penerbangan? Ya, jadi dapat kami sampaikan bahwa kebakaran yang terjadi di sekitar daerah Dadap, alhamdulillah tidak berdampak terhadap operasional di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kami sudah melakukan koordinasi juga dengan Airnav, yaitu tower yang selaku pemandu lalu lintas di udara. Sejauh ini tidak ada dampak di Bandara Soekarno-Hatta terhadap kebakaran tersebut. Dan tim PKPPK kami juga sudah memantau langsung di lapangan dan memastikan bahwa sejauh ini memang alhamdulillah tidak terdampak terhadap penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Baik, artinya tidak ada sama sekali ya Pak, karena informasi dari rekan kami bahwa api dan juga tidak hanya api, tapi juga asap Pak. Asap ini cukup hitam dan membumbung tinggi sekali. Dan kita lihat juga secara visual ada pesawat yang juga melintas tidak jauh dari lokasi kebakaran. Pak Holik. Ya, kami sudah melakukan koordinasi dengan rekan-rekan di Airnav selaku pemandu lalu lintas udara. Sejauh ini memang alhamdulillah tidak ada dampaknya Mbak di Bandara Soekarno-Hatta untuk penerbangannya. Namun demikian kami tetap menghimbau kepada calon penumpang mungkin yang akan berangkat maupun menuju Bandara Soekarno-Hatta untuk menyikapi tidak panik terhadap kejadian tersebut karena sejauh ini di Bandara Soekarno-Hatta operasional masih berjalan normal. Visibilitasnya pun di udara masih bagus, masih teman-teman tower masih bisa memandu pesawat itu baik landing maupun take off di Bandara Soekarno-Hatta. Baik, artinya untuk Demikian, jadwal penerbangan selanjutnya ataupun dalam beberapa radius mungkin pesawat yang ingin landing hingga saat ini tidak ada perubahan apa-apa Pak? Tidak ada penundaan apa-apa? Ya, sejauh ini akibat dampak dari kebakaran tersebut tidak ada. Sehingga kami masih berjalan normal, tidak ada penerbangan yang delay akibat dari kebakaran tersebut ataupun divert ya. Sejauh ini tidak ada. Masih dalam keadaan normal dan operasional berjalan dengan baik dan lancar. Demikian Mbak. Baik, Pak Holik, pantauan Bapak sendiri untuk asap dari kebakaran yang cukup hitam dan juga membumbung ini apakah mengarah ke bandara atau sebenarnya masih cukup aman Pak? Ya, kalau pemantauan kami di lapangan, baik itu melalui rekan-rekan kami yang melihat langsung juga, itu sejauh ini memang angin atau arah asap itu tidak mengganggu ya di penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta. Dan namun demikian kami tetap apabila ada hal-hal yang mengganggu tentu kami punya contingency plan ya dalam melakukan pendaratan maupun keberangkatan dari pesawat itu sendiri. Tapi sejauh ini dari
kebakaran tersebut tidak ada dampaknya untuk Bandara Soekarno-Hatta dan kegiatan masih berjalan baik dan normal. Baik, sempat disebutkan tadi Pak untuk contingency plan apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, persisnya seperti apa Pak Holik? Ya, jadi kami juga memiliki SOP yang ada. Contohnya kami adalah punya 3 runway, 3 landasan pacu yang ada di Bandara Soekarno-Hatta. Tiga runway ini dapat digunakan dengan baik apabila dari sisi utara dan selatan itu sendiri salah satu misalkan mengalami gangguan. Seperti dulu pernah terjadi di kebakaran di Rawakucing, itu sempat mengganggu pendaratan maupun take off pesawat di Bandara Soekarno-Hatta, dan kami mengoptimalkan runway yang di sisi selatan sehingga take off landing kami utamakan atau prioritaskan di sisi selatan. Jadi kami mempunyai beberapa alternatif untuk skenario apabila ada hal-hal yang dapat mengganggu penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta. Baik. Namun demikian, kembali lagi kami tegaskan untuk kebakaran saat ini di Dadap sampai saat ini tidak mengganggu operasional di Bandara Soekarno-Hatta, dan kami juga berharap dan berdoa semoga kebakaran yang terjadi saat ini bisa cepat dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran. Terima kasih. Iya, Pak Holik, tadi disebutkan untuk kebakaran saat ini tidak mengganggu operasional. Berdasarkan keterangan dari rekan kami Pak di lokasi kebakaran, ini sampai saat ini proses pemadaman masih terus berlangsung. Dan jika nanti mungkin memakan waktu yang cukup lama Pak, adakah antisipasi mungkin dari pihak Angkasa Pura mengingat pemadaman memakan waktu yang cukup lama Pak? Ya, memang secara lokasi ini kan berada di ujung dataran menuju arah laut ya, di daerah Dadap. Kami tetap melakukan koordinasi secara intens, baik itu dengan Airnav tentunya, untuk memonitor perkembangan dari visibilitas dari atau visibilitas di udara, apakah pilot terganggu atau tidak. Kami masih terus intens melakukan koordinasi dengan teman-teman maskapai, dengan Airnav, dan semoga ini bisa cepat berlalu kebakarannya, dan kami berharap juga tetap penumpang tidak panik, calon penumpang di Bandara Soekarno-Hatta, dan bisa berangkat dan datang dengan selamat di Bandara Soekarno-Hatta. Demikian Mbak. Iya Pak Holik, sudah adakah informasi Pak mungkin berapa jauh sebenarnya jarak antara lokasi kebakaran sendiri dengan Bandara Soekarno-Hatta, dan apakah secara jarak visibilitas ini sebenarnya relatif aman? Seberapa jauh jaraknya Pak? Maksudnya jarak lokasi kebakarannya ya Mbak? Betul Pak. Itu menurut perkiraan kami lebih dari 10 kilo ya Mbak, dari Bandara Soekarno-Hatta ke arah timur ya. Jadi secara saat ini masih dalam kondisi aman untuk penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta. Baik. Untuk titik kebakaran sendiri Pak, berdasarkan data mungkin dari pihak Angkasa Pura, lebih dekat ke titik runway yang sebelah mana Pak? Entah itu sebelah timur ataupun barat ataupun selatan? Ya, jadi kalau wilayah Dadap ini memang lebih kepada runway di area utara, di runway 2 dan runway 3 di sebelah utara Bandara Soekarno-Hatta, Mbak. Dan sekarang aktivitas untuk landing di area runway utara sendiri seperti apa Pak pantauannya? Untuk aktivitas di runway utara, baik itu runway 2 maupun runway 3, sejauh ini masih berjalan normal. Seperti saya katakan tadi, sejauh ini alhamdulillah tidak mengganggu operasional di Bandara Soekarno-Hatta, baik itu take off maupun landing, baik di runway 2 maupun di runway 3, apalagi di runway 1 di sisi selatan itu sangat clear untuk dilakukan take off landing. Baik, dan artinya untuk operasional penerbangan hingga saat ini masih semuanya dalam kondisi normal. Terima kasih sekali lagi Asisten Komunikasi dan Legal Angkasa Pura, Bapak M. Holik Muwardi sudah bergabung bersama kami di Breaking News TV One. Terima kasih Pak, selamat sore. Dan pemirsa, usai jeda kami masih akan kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Breaking News TV One.